kabar Anda semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Nah, pembelajaran kita hari ini, Ibu ambil absen dulu. Apakah teman-teman kalian ada semua? Nah, ada semua kelihatannya ya. Nah, yang seperti yang kalian lihat, pembelajaran kita hari ini yaitu teks anekdot. Pembelajaran kita teks anekdot. Ibu ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda semua ingin bertanya mengenai materi kita minggu kemarin? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjut pada materi kita hari ini. Nah, KD yang ingin kita capai pada hari ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks anekdot, coba Anda perhatikan, amati gambar di depan ini. Apa yang terlintas di pikiran Anda mengenai gambar tersebut? Tentang dialog siswa dengan pengawas ujian, terus lucu dan berisi kritikan dan sindiran, Bu. Bagus sekali. Di sini dialognya pengawas bilang dan muridnya bicara kepada pengawasnya, mendingan ngawasin yang itu, Pak. Yang itu maksudnya yaitu para koruptor di pemerintahan. Jadi maksudnya itu sindiran jadi teks ini maksudnya itu sindiran untuk pemerintah. Nah, jadi pengertian teks anekdot itu sendiri yaitu cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, dan berisikan tentang kritikan sosial mengenai kehidupan sehari-hari. Dan biasanya teks anekdot terdapat pada media cetak, media sosial lainnya, seperti meme di media sosial. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan pengertian dari teks anekdot. Coba Anda jelaskan kembali apa pengertian teks anekdot tersebut. Itu teks anekdot itu lucu. Terus berisikan kritikan dan sindiran, Bu. Bagus sekali. Jadi, itu adalah pengertian dari teks anekdot. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri teks anekdot. Nah, kembali pada gambar ini, pada gambar tersebut. Jadi, yang kalian amati tadi, pada gambar ini kalian dapat menentukan ciri-ciri dari teks anekdot. Coba Anda sebutkan yang terlintas di pikiran Anda, apa saja ciri-ciri teks anekdot tersebut? Singkat, Betul. padat, lucu, dan berisi sindiran. Betul sekali. Itu adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Jadi Ibu akan melengkapi dari ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri teks anekdot yaitu bisa menghibur atau mengundang tawa pembaca atau pendengar. Yang kedua, untuk menyampaikan kritikan halus yang tidak menyinggung pembaca atau pendengar yang diceritakan. Yang ketiga, sebagai media penyampaian pandangan, penyampaian aspirasi kita, penyampaian pendapat kita kepada khalayak umum. Yang keempat, untuk menginspirasi pembaca atau pendengar agar dalam menyampaikan protes atau rasa tidak setuju terhadap memilih opsi atau secara santun. Yang kelima, menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kan tadi pengertiannya teks anekdot itu berdasarkan kritikan sosial. Jadi real di kehidupan nyata kita mengangkat tema-tema dari teks anekdot. Selanjutnya, memiliki sifat humoris. Humoris tadi itu lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Jadi inti dari teks anekdot tersendiri adalah berisi kritikan dan menyindir. Itu adalah inti dari teks anekdot. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Apakah ada yang ingin bertanya?
Tidak, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada struktur teks anekdot. Nah, sebelum ibu menjelaskan, apakah ada di antara Anda yang mengetahui apa saja itu struktur teks anekdot? Ada, Bu. Ya, silakan. Abstraksi, Betul sekali. Apakah ada yang lain? orientasi, Bu. Nah, jadi struktur teks anekdot itu pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, yang kelima ada koda. Nah, abstraksi itu sendiri adalah bagian awal dari teks tersebut, berfungsi memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Biasanya bagian ini adalah bagian hal unik yang terdapat pada teks anekdot. Abstraksi tidak selalu harus ada pada teks anekdot. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Misalnya yang pada gambar ini kita bisa menebak ini adalah bagian abstraksi. Krisis. Yang ketiga yaitu krisis. Krisis adalah bagian bertujuan menghibur dan tidak berisi orang penting. Yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian yang berisi cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Jadi pada bagian ini Anda menangkap bagaimana cara penulis menyelesaikan masalah yang sudah dihadapi dalam cerita dengan caranya sendiri. Yang kelima, yang terakhir yaitu bagian koda, itu bagian akhir dari cerita tersebut. Pada bagian ini juga berisikan tentang simpulan dan juga tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Bagian ini bersifat opsional. Biasanya itu koda ini harus selalu ada pada teks anekdot. Nah, tadi itu ada struktur dari teks anekdot. Apa saja tadi? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan terakhir koda. Selanjutnya kita masuk kepada kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, tadi Ibu jelaskan inti dari teks anekdot itu yaitu sindiran atau kritikan. Biasanya kalau Anda menyindir atau mengkritik orang, apakah Anda melakukannya secara langsung atau kasar? Tidak, Bu. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan kata-kata seperti ungkapan atau kiasan. Nah, jadi kaidah kebahasan teks anekdot itu yaitu menggunakan kata kerja lampau. Apakah Anda tahu apa itu kata kerja lampau? Tidak, Bu. Nah, kata kerja lampau itu yaitu kata kerja yang sudah berlalu, seperti kemarin, tahun lalu, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan. Nah, seperti Ibu bilang tadi, kita kan tidak menyindir orang atau mengkritik orang, tidak menggunakan kata secara langsung, kita menggunakan ungkapan, kiasan. Nah, itu tadi dia. Yang selanjutnya menggunakan kata penghubung atau tanda baca yang sesuai kaidah. Kata penghubung itu seperti misalnya sehingga. Nah, itu kata penghubung. Yang selanjutnya bersifat naratif atau diceritakan secara runtut. Maksudnya itu berurutan. Misalnya tadi ada strukturnya yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Jadi menceritakan teks anekdot ini tidak harus selalu dari abstraksi, tidak misalnya koda dulu, ini dulu, bukan. Harus berurutan dari abstraksi sampai koda. Nah, selanjutnya menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk.
Pasti Anda tahu apa itu kata sifat, kata benda, kata majemuk. Selanjutnya umumnya menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Selanjutnya dapat memadukan antara fakta dan kejadian atau sekedar menceritakan kejadian unik. Nah, itu tadi adalah kaidah kebahasan dari teks anekdot. Jadi intinya teks anekdot ini, bahasa yang kita gunakan itu bahasa sehari-hari yang bersifat sopan. Kita menyindir itu tidak menggunakan bahasa yang secara langsung kalau orang ini seperti ini, bukan. Kita menggunakan ungkapan. Nah, itu dia inti dari teks anekdot. Tadi itu materi kita mengenai teks anekdot. Apakah ada di antara Anda yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Tidak, Bu. Nah, baiklah, kalau tidak ada, Ibu yang akan menyimpulkan materi kita hari ini. Tadi kita bahas pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Jadi, teks anekdot itu sendiri yaitu cerita lucu, menarik, yang berisi kritikan dan sindiran, kritikan sosial, sindiran biasanya untuk orang-orang yang terkenal, bisa juga untuk orang-orang biasa. Jadi inti dari teks anekdot itu berisi kritikan, sindiran, dan bersifat humoris atau lucu. Nah, itu tadi teks anekdot. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas, Ibu akan membagikan pada kalian contoh-contoh teks anekdot. Nanti Ibu suruh kalian untuk menganalisis isi dan struktur dari teks anekdot tersebut. Paham? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.